Kemudian dinar dan dirham ini beda perhitungan, tidak boleh disatukan. Sehingga kalau ada orang yang misalnya dia punya 590 dirham, sudah nisab belum? Sudah nisab belum? Belum, kurang berapa? Kurang 5. Dan dia punya 80 gram emas, sudah nisab belum? Belum. Boleh nggak digabungkan? Tidak boleh. Orang ini wajib zakat ya? Nggak wajib zakat. Padahal kalau itu diuangkan dua-duanya, totalnya dia lebih dari nisab. Tapi karena bentuknya berbeda, maka tidak wajib zakat. Ini ada kesimpulan dari An-Nawawi, la yudammu dzahabu ilal fiddah wala hiya ilaihi. Emas dengan perak tidak digabungkan dalam masalah perhitungan zakat. Nah, sekarang yang jadi masalah begini, uang itu dikembalikan ke emas ataukah dikembalikan ke perak? Padahal dua-duanya sama-sama mata uang. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, dia mengikuti nisab yang lebih rendah. Terserah mau emas atau perak. Andaikan kok emas mengalami penurunan harga drastis, seperti minyak begitu, sampai emas itu hampir nggak laku misalnya, atau dia sangat murah, kemudian peraknya naik, maka nanti ikut emas. Kalau sekarang peraknya jauh di bawah, emasnya yang tetap bertahan di atas, berarti dia ikut perak. Ini menurut madhab jumhur ulama kontemporer. Kenapa mengikuti nilai yang terendah? Alasan mereka adalah hada anfa'u li maslahatil fuqara. Ini yang lebih maksimal untuk kemaslahatan orang miskin. Coba Anda perhatikan tadi, kalau kita mengikuti perak nisabnya, berarti berapa nilai duit yang disebut nisab untuk uang? 12 juta. Orang yang punya tabungan 12 juta, dia wajib zakat. Padahal kalau itu emas masih jauh, nggak masuk, masih sampai sekian 40-an juta. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan nisabnya mengikuti emas. Dan ini kalau yang di atas ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Saudi dengan ditandatangani Syekh bin Baz. Beliau memfatwakan ikuti perak karena perak lebih rendah. Kemudian yang kedua nisab emas, ini dipilih oleh sebagian ulama, termasuk yang diambil oleh Majma' Fikih. Kenapa mengikuti emas? Dengan alasan satu, standar nisab emas itu lebih mewakili kekayaan. Karena kalau orang punya tabungan 11 atau 12 juta, masyarakat kita belum menyebut dia orang kaya. Dipakai beli motor habis, dipakai modal berbahaya ya. Karena ada sebagian pedagang itu begitu mulai usaha, anaknya jatuh sakit pertama sudah langsung bablas. Kemudian yang kedua, nilai perak cenderung turun sementara emas lebih stabil. Dan yang ketiga, emas lebih bisa dijadikan sebagai standar harga dan bukan perak. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka orang baru bisa disebut kaya ketika dia mengembalikan nisabnya kepada emas. Karena kalau orang punya tabungan 45 juta, itu mungkin layak di sebuah masyarakat, dia mampu. Ini adalah kelebihan dari kebutuhan umum, kebutuhan nafkah yang dia miliki. Baik. Kemudian di sini cara menghitung nisab. Cara menghitung nisab ada dua pendapat. Ada yang berpendapat harus di atas nisab selama rentang haul. Ini madhab jumhur selain Hanafi. Kemudian yang kedua, hanya dengan memperhatikan bagian awal dan bagian akhir haul. Dalam arti kalau bagian awal dan akhir haul dia selamat tidak turun dari satu nisab, maka orang ini berkewajiban untuk bayar zakat. Coba kita buat grafik, Pak.